Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarah Nita dengan NIM 19070342. Hal ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Ilham Zulfahmi terkait dengan tugas UTS. Pertanyaan yang pertama, jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan baik. Syarat data dapat dikatakan baik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu objektif, di mana sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua representatif, yaitu mewakili persoalan yang ada atau sesuatu yang lebih luas. Yang ketiga mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. Yang keempat up to date, data harus masih yang baru atau yang tidak kadaluarsa. Yang kelima relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan dipecahkan. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini? Ada beberapa sebab yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir. Di antaranya ada keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha, dan teknologi penangkapan. Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, yang kemudian ada gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan. Kemudian kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah laut. Di antaranya disebabkan oleh praktik penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang dengan adanya nelayan yang menggunakan bom dan pukat harimau saat menjaring ikan, terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen, terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, serta lemahnya penguasaan jaringan pemasaran. Soal yang ketiga, faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang neat? Yang pertama dilakukan proses observasi. Yang kedua menciptakan kepribadian nelayan yang mandiri, bukan tergantungan terhadap pihak pemberdaya. Kemudian yang terakhir memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan SDP agar dapat digunakan secara maksimal, seperti pelatihan-pelatihan dan lainnya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Di antara itu ada sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada nelayan, sebagai penyampai kebijakan masyarakat nelayan kepada pemerintah. Kemudian terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk baru yang bernilai ekonomis yang berasal dari laut serta inspiratif dalam gagasan baru untuk pengelolaan kelautan yang lebih baik. Yang terakhir ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Pertanyaan yang terakhir itu nomor 5. Apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budaya? Secara ekologis, kegiatan ekowisata memiliki karakter ramah lingkungan. Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata alternatif yang bukan semata-mata memberikan wisatawan hiburan dari alam lingkungan, tetapi juga diharapkan wisatawan hiburan dari alam lingkungan juga dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan, sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk lingkungan tersebut, sehingga dapat membentuk suatu kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang. Secara ekonomi, ekowisata menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di sekitar tempat wisata. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan, dan meningkatkan pelestarian alam. Ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggung jawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikut sertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Di samping itu, masyarakat sekitar ekowisata memperoleh keuntungan. Para wisatawan ekowisata yang datang pada umumnya mempunyai tujuan untuk bersatu dengan alam dan budaya lokal dengan menjauhi hiruk-pikuk suasana perkotaan. Sekian pemaparan dari saya terkait mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.